Halo, Shalom. Devosi pagi ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, "Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud." Saudara dikasih Tuhan, devosi pagi ini adalah, tahukah saudara bahwa Tuhan itu menyertai saudara? Jujur kadang Bapak Ibu Saudara, kita itu menghadapi situasi yang kita mungkin gak suka. Salah satunya adalah mungkin kita bertemu dengan orang yang posisinya diangkat lebih dulu daripada kita. Kita bertemu dengan orang-orang yang berhasil dalam pelayanan. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin di mata kita nampaknya orang ini sombong dan angkuh. Tapi buat kita pribadi ada dua hal yang gak boleh kita lakukan untuk kita mengetahui bahwa kita disertai Tuhan atau tidak. Yang pertama adalah jangan sombong. Mari bilang sama-sama, jangan sombong. Amin. Kenapa kita nggak boleh sombong? Saudaraku, ketika kita sombong, ketika kita ini angkuh, yang terjadi adalah kita sulit sekali untuk kita tunduk kepada Tuhan. Dan kesombongan itu adalah pintu kejatuhan daripada malaikat yang bernama Lucifer. Dia dibuang ke bumi. Karena apa? Ketika sombong, itu dia nggak mau tunduk kepada Tuhan. Loh, kok Bapak bisa berkata demikian? Ya, untuk kita tunduk kepada Tuhan, kita mesti belajar tunduk kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin otoritas, baik itu di gereja, di tempat kerja, atau dimanapun selama kita ada di muka bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ada di sorga, mungkin Anda nggak perlu tunduk kepada manusia, tapi tunduk saja kepada Tuhan. Tapi karena kita ini ada di bumi, tentu untuk tunduk kepada Tuhan, kita perlu belajar untuk tunduk kepada otoritas yang ada di bumi ini. Mungkin itu adalah gembala, mungkin itu adalah host, mungkin itu adalah pimpinan di pekerjaan kita, ya. Tapi satu hal, kalau kita sombong, kita akan jatuh, saudara. Nah, kesombongan itu kadang-kadang nggak nampak, karena kesombongan itu ada di dalam hati. Dan itulah yang membuat Lucifer jatuh. Dia sombongnya bukan ditampilkan, tapi sombongnya itu ada di hati. Kita jaga yang pertama. Dua adalah kemarahan. Hati-hati dengan marah. Nah, pagi ini saya bahas tentang ini, bagaimana Daud menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Karena ternyata Daud ini justru bertemu dengan orang-orang yang sombong, angkuh, dan marah. Salah satunya adalah Saul. Saul ini marah ya kepada Daud, sebenarnya marah tanpa alasan ya. Tapi marahnya Saul ini justru karena melihat orang-orang memuji Daud ya. Dia berkata, Saul itu bisa mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lah, mulai timbul marah di sini. Wah, enak aja, saya rajanya malah diperhitungkan hanya beribu-ribu. Bukankah kita juga sering waktu orang lain membandingkan kita dengan orang lain, maka timbul satu kemarahan. Hati-hati dengan kemarahan. Karena ketika kemarahan mungkin nggak diucapkan, mungkin marahnya di dalam hati Anda simpan. Nah, karena Anda sudah tidak muat, maka seperti Saul terjadi, Anda mulai emosi, dan orang yang tidak tahu apa-apa, yaitu Daud pada waktu itu, bisa dilempar dengan tombak dan lembing itu. Ya. Dan ketika Saul melempar Daud dengan tombak dan lembing itu, saat itu Saul tahu bahwa Daud itu disertai Tuhan. Hati-hati, karena kadang-kadang kemarahan itu justru mengungkap kepada kita bahwa orang yang kita benci, orang yang kita marahi adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Karena itu jangan marah. Saya lanjutkan sedikit. Ketika Daud disertai Tuhan, dia dihindarkan dari tombaknya Saul. Lalu Saul tetap menjadi marah. Dia nggak mau tahan dirinya, dia menjadi marah. Bahkan Alkitab berkata, sejak saat itu dengkilah dia. Dia mulai merancangkan hal-hal yang tidak baik. Ya sudah, kalau begitu aku singkirkan Daud, aku suruh Daud dinas luar. Sudah tahu, Saul adalah raja, sehingga posisinya Daud itu posisi penting di kerajaan. Dia dekat dengan raja, dekat dengan istana, otomatis secara finansial berkecukupan. Dan Saul beranggapan, ya sudahlah, bagus dia keluar sana, supaya dia secara finansial agak terjepit, agak tersulit. Tapi saudara tahu,
Ketika Daud dibuang di tempat luar, lebih jauh daripada istana, orang yang disertai Tuhan itu tetap menjadi orang yang berhasil. Dan sekali lagi Alkitab mencatat, Saul tahu bahwa Daud disertai Tuhan. Akhirnya singkat cerita, dia berkata, kalau begitu aku rancang sesuatu yang negatif. Aku akan nikahkan Daud dengan anakku, ya, tapi dengan satu syarat, dia harus menang dalam peperangan. Ya, aku akan berikan anak sulungku kepadanya. Ini sebenarnya rancangan maut bagi Daud. Saul merancangkan pembunuhan bagi Daud. Tapi satu hal yang menarik adalah Daud ketika dipanggil oleh raja untuk dijadikan anak mantu, Daud tidak menganggap itu sebagai kuburan, ya, atau sebagai mati yang bisa membunuh dia. Tapi justru Daud berkata, siapa aku ini? Daud justru merasa itu satu kekuatan, ya, bisa melayani raja, bisa menjadi mantu raja. Padahal itu sebenarnya kuburan bagi dia. Dan apa terjadi? Daud berhasil, tapi Saul ingkar. Sekali lagi, Saul tahu Daud disertai Tuhan. Akhirnya yang terakhir, dia memberikan anaknya yang kedua, yaitu Mikal, karena Mikal jatuh cinta kepada Daud. Lalu raja berkata, aku sih gak minta apa-apa, aku hanya minta mas kawinnya adalah 100 kulit katan orang Filistin. Daud berkata, oke, deal, setuju. Ya, Anda lihat saudara-saudara, selalu Daud itu dipersalahkan oleh orang yang marah dan benci. Orang yang marah dan benci itu selalu melihat orang lain itu dari sisi yang negatif. Orang yang marah itu selalu merancang sesuatu yang negatif buat orang lain. Tidak pernah berpikir positif, hati-hati dengan kemarahan. Akhirnya saudara, yang terjadi, Daud bisa merebut 100 dan mendapatkan 100 kulit katan orang Filistin. Dan sekali lagi, Alkitab dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-28 tadi mengatakan bahwa maka taulah Saul bahwa Daud itu disertai Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh Daud diberkati dan berhasil. Devosi pagi ini adalah mari kita menjadi orang-orang yang tahu bahwa kita disertai Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita disertai Tuhan, kita mesti belajar akan dua hal yang kita mesti hindari, yaitu satu, hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan membuat Anda nggak bisa takluk kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita takluk kepada Tuhan? Lihat aja, Anda bisa tunduk nggak kepada otoritas yang dipercayakan kepada saudara. Yang kedua, Anda hindari akan kemarahan. Karena kemarahan justru akan menunjukkan bahwa orang yang Anda benci, orang yang Anda marahi, itu justru orang yang dipakai Tuhan. Dan Anda akan semakin undur. Dan Alkitab mencatat, taulah Saul, dan dia menjadi takut kepada Daud. Oleh karena Daud disertai oleh Tuhan, dan ternyata roh Tuhan justru undur daripada Saul. Doa saya pagi hari ini sudah boleh renungkan ini baik-baik. Kita tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan. Caranya hindari dua hal, sombong dan marah. Tuhan Yesus berkati. Shalom.